ngelihat Undang-Undang 30 tahun 2009 itu nafasnya menempatkan ketenaga listrikan itu bisa menjadi kewenangan daerah gitu ya, kewenangan kabupaten kota. Nah, saya kebetulan PNS 2019 dari Jakarta, pindahan 2019 di Universitas Bengkulu, Pak. Nah, saya lihat di Bengkulu itu mati listrik itu sehari itu hampir setiap hari mati listrik, Pak. Nah, ya ampun. Jadi yang ingin saya tanyakan ke Bapak, dan tambah lagi sekarang konstruksi Undang-Undang Cipta Kerja itu menempatkan tenaga listrikan kembali ke pusat lagi. Nah, ingin tanyakan ke Bapak, idealnya itu ketenaga listrikan itu menjadi kewenangan siapa, Pak? Lalu yang kedua, idealnya seperti apa ya Pak supaya nggak mati listrik lagi, karena di Bengkulu itu kalau mati listrik berkorelasi dengan mati sinyal, Pak. Jadi kalau saya mau dosen mau ngajar, udah kalau mati listrik udah mati sinyal, udah bubar kelas gitu. Jadi itu kendala kami yang di daerah nih Pak. Saya pernah ngalami, saya lahir besar di Jakarta, pas ke Bengkulu rasain kayak begini. Mungkin itu mohon pencerahannya Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak ya, mengenai desentralisasi atau sentralisasi, saya menanggapi secara umum ya. Ada nggak negara yang menggunakan desentralisasi dalam pengelolaan sumber energi listriknya? Ada. Berhasil. Ada nggak negara yang sentralisasi dalam pengelolaan sumber listriknya? Berhasil. Ya, jadi dua-duanya, ya, mau sentral mau desentralisasi, dua-duanya ada negara yang berhasil. Berpulang kepada strategi kita, ya, strategi yang mana yang pas buat kita? Ya, kalau bicara itu. Nah, bicara strategi saya nggak bisa lagi ya untuk membicarakan itu karena tidak di kementerian lagi ya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan bahwa dua itu ada yang berhasil dua-duanya ya. Ini masalah policy. Yang kedua, kenapa sering mati lampu? Saya juga baru tahu sekarang nih. Bengkulu kan provinsi yang di Sumatera harusnya ya dengan adanya grid yang sudah tersambung ya dari Lampung ke Aceh ya, harusnya Bengkulu tidak masalah lagi dalam hal kelistrikannya, dan juga reserve margin di mana di Sumatera seingat saya itu more than enough, apalagi sudah ada tersambungnya grid yang dari Lampung ke Aceh. Nah, mungkin kalau Bapak-bapak yang hadir pada acara ini yang dari nggak mungkin lah ya memberi jawabannya. Tapi kira-kira gitu lah yang saya ingat Pak Putra ya. Rasanya kok bisa ya mati lampu? Mungkin ada gangguan, saya nggak tahu lah. Dulu saya nggak mendapat laporan itu Bengkulu itu kayak mati hidup gitu. Mati listriknya setiap hari Pak. Jadi kalau dulu malah kalau warga sini malah mentolerir. Kalau dulu katanya sehari itu bisa 5 sampai 10 kali Pak. Iya. Mohon maaf ya, Pak. Mohon maaf Pak Putra ya. Izin Pak, saya mau tanya lagi tuh Pak. Kalau itu untuk pelengkap nanti mungkin bisa saya cari bahannya deh. Untuk negara yang menggunakan yang berhasil menggunakan sentralisasi ketenaga listrikan dan desentralisasi ketenaga listrikan itu mana aja ya Pak? Mau saya catat di sini. Coba Amerika kemana? Coba kita lihat Amerika. Ya. Pengelolaan gridnya kalau Texas itu tersendiri itu, ya dia nggak mau gabung dengan yang di timur dan di barat, ya kemarin masalah waktu tiba-tiba heavy snow di Texas gitu yang mungkin sekali dalam 100 tahun lah yang snow yang begitu hebat di Texas ya, sehingga gridnya terjadi kegagalan. Ya, karena desentralisasi dia tidak nyambung ke timur dan tidak nyambung ke barat, maka matilah Texas dengan kegelapan beberapa hari. Ya, namun demikian selama ini berhasil aja. Nah, ini salah satu contoh ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Terima kasih. Saya bisa bantu sedikit Pak. Silakan ya, Pak. Jadi sebetulnya kalau undang-undang energi kita itu memanfaatkan energi daerah di tempat itu. Sebetulnya undang-undangnya bicara seperti itu. Artinya kita itu memungkinkan untuk bisa distributed generator. Makanya sekarang
itu banyak energi terbarukan itu larinya ke distributed generator, Pak. Jadi sebetulnya di undang-undang itu boleh di masing-masing daerah itu. Jadi cuman karena sudah ada izin bahwa PLN itu menjadi satu-satunya pemegang wewenang untuk pengadaan listrik karena ada Undang-Undang Pasal 33 itu, tetapi juga sekarang sudah ada berlonggar dengan adanya Undang-Undang Tenaga Listrik kan boleh ada swasta yang tapi sebetulnya kita itu kalau ngelihat undang-undang itu harusnya kita itu pakai distributed generator, artinya bisa masing-masing daerah bisa mengadakan listriknya sendiri dan itu jelas ada di dalam undang-undang. Nanti Bapak yang tadi lagi menyusun undang-undang bisa dibuka, bisa diskusi dengan saya karena saya ikut menyusun undang-undang dari sejak undang-undang energi, undang-undang migas, undang-undang geotermal, undang-undang sekarang terakhir kita nyusun undang-undang energi terbarukan. Jadi kita terima kasih Pak Joko. Ya, jadi nanti kita itu. Nah, mengenai Bengkulu itu sebetulnya itu karena PLTU yang ada di Bengkulu itu karena pantainya itu Lautan Hindia yang kuat, jadi kemungkinan batu bara bawa ke situ susah gitu loh Pak. Karena kalau lagi musim badai gitu kan, seperti juga yang ada di Nagan Raya Aceh itu juga begitu. Ya. Tapi karena sudah ada seharusnya dengan ada interkoneksi yang dari Lampung sampai Aceh sudah itu, sekarang udah enggak masalah lagi sebetulnya, apalagi di daerah Sumatera itu sekarang kelebihan listrik yang nggak bisa dijual itu sampai 1.000 megawatt Pak. Jadi seharusnya tidak terjadi. Saya nggak ngerti apakah karena gangguan jaringan atau apa gitu. Makasih Pak Joko. Makasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Pak, ini kita jadwalkan sampai jam 9. Sudah berlebih sedikit, nggak apa-apa. Boleh Pak satu penanya lagi atau tiga-tiga? Kita tutup dengan 3. Ini ada 3 yang tunjuk tangan ini. Boleh singkat-singkat aja Pak. Kita tutup ya Pak. Yang bertanya cukup 3 lagi ya. Pak Joko mau bertanya lagi, Pak Joko Widayano. Iya Pak Archandra, ini mengenai nasib saya sebagai orang coalman gitu ya. Kita ini punya batu bara yang banyak. Kalau kita belajar ilmu guru kita mengenai energi, kan kembali bahwa energi yang ada harus dimanfaatkan. Kalau enggak akan jadi bencana kan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan batu bara? Karena sebenarnya batu bara bisa dijadikan energi bersih dengan berbagai macam liquefaction, gasification dan sebagainya. Cuman secara keekonomian hitung-hitungannya masih dipertanyakan. Pilot project sudah jalan Pak. Tapi begitu dimasukkan komersial, menangis semua Pak. Jadi perlu kebijakan-kebijakan yang bisa batu bara kita 3,8 miliar ya Pak. Bagaimana Pak Archandra dengan, karena begini, kalau melihatnya begini, dunia barat sudah 200 tahun memanfaatkan sejak revolusi industri. Kita baru berapa lama sih? Kok sudah dicegah begini? Ayolah kolaborasi supaya kita bisa sama-sama maju gitu. Karena teman-teman di barat sudah sampai 16.000 PDB-nya. Kita mencapai 4.000 aja susah banget gitu Pak. Terima kasih Pak Archandra. Bagaimana? Terima kasih Pak Joko. Ya. Jadi menurut Pak Joko ya ini nggak fair lah ya. Itulah Pak. Jadi ternyata dunia ini memang nggak adil ternyata Pak ya. Ya dari dulu Pak, sama Nabi pun nggak bisa adil Pak. Nanti Pak, bagaimana caranya kita Pak, supaya bisa ya. Diskusi terpisah Pak, nanti kita bahannya kita lihat mengenai coal to liquid technology dan lain-lain, pemanfaatan coal ya Pak ya. Ya. Hari ini kita fokus ke nikel dan baterai. Baik, cepat Pak Tri Yuda Putra. Unmute dulu Pak, singkat Pak ya. Ya Pak, saya salah satu mahasiswa teknik perminyakan di Bangkok, Thailand Pak. Jadi pertanyaan saya simpel aja, kan waktu itu sempat dosen saya nanyain kan, kayak kalian gimana sih energi di Indonesia gitu, soalnya saya dengar energi di Indonesia banyak gitu, termasuk yang kayak Pak Joko tadi bilang kan, kayak batubara juga kita masih ini terus tiba-tiba
ada mata kuliah gitu kayak tentang kayak natural gas gitu Pak. Bapak pernah bahas gitu kan di postingan Bapak. Nah, itu kira-kira kalau dari sudut pandang Bapak untuk kita masuk ke dunia gas itu kayak mana Pak? Karena kalau misalnya untuk kita memikirkan sampai ke renewable energy, saya rasa benar yang Bapak bilang, kita udah lebih mature sebenarnya di fossil fuel gitu. Jadi kita lebih baik mengefisiensikan aja yang sudah ada. Nah, kalau dari sudut pandang Bapak gimana kalau misalnya tentang dunia pergasan di Indonesia gitu Pak? Baik. Ya. Jadi makasih Pak Triyuda. Ikutin kan di Facebook sama ini di Instagram. Permasalahan pemanfaatan gas dan lain-lainnya akan kita bahas dalam topik selanjutnya. Ya, hari ini kita fokus ke nikel dan baterai. Kan di vote waktu itu. Nanti gas ya. Oke, makasih. Pak Meidi Catherine. Ibu apa Bapak ini? Ibu. Silakan. Ya, selamat malam Pak Archandra. Selamat malam. Ya, saya lihat ini banyak teman-teman penambang di sini, anggota APNI. Kita dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, Pak Archandra. Setelah saya mendengar tadi presentasi Bapak, kemudian tanya jawab teman-teman yang lain, khususnya para pelaku penambang, ada beberapa poin Pak yang ingin saya sampaikan terkait banyak keluhan nih dari para anggota penambang nikel Pak. Nah, jadi kalau kita mengamati tentang pembangunan pabrik Etspal ya, kita ini para penambang memang berharap adanya akomodir atau terkait nikel yang mungkin kadar rendah. Karena kan pemerintah menjanjikan bahwa ore kadar rendah ini akan terakomodir pada saat terbangunnya pabrik Etspal. Nah, permasalahannya beberapa bulan terakhir ini ada pabrik Etspal yang mungkin tahun ini akan commissioning dan sudah mengambil beberapa tambang, tapi ternyata tambang yang mereka take over itu rasio mineralnya tidak sesuai dengan teknologi yang seperti Bapak diskusi tadi. Nah, akhirnya mencoba meminta ke para anggota, Pak, dan saya coba cek juga ke beberapa anggota, ternyata ada unsur rasio magnesium yang tidak sesuai. Ya, jadi memang NI-nya memang rendah. Kita terima kasih kalau bisa mengakomodir nikel kadar rendah. Cuma permasalahannya ada unsur ada rasio magnesium yang tidak terakomodir oleh pabrik Etspal ini. Dan ini juga berlaku dan saat ini sedang berjalan untuk pabrik pirometalurgi, Pak. Karena untuk pabrik pirometalurgi yang hasil outputnya nickel pig iron atau ferronickel, dari beberapa pabrik yang sudah berproduksi itu mengambil nikel ore itu kebanyakan kami korban reject Pak. Ya, jadi korban reject itu maksudnya karena ada unsur rasio silika magnesium. Ya, jadi untuk saat ini pirometalurgi kami terkendala silika magnesium, nanti untuk pabrik Etspal terkendala lagi rasio magnesium. Nah, ada beberapa minggu terakhir saya coba komunikasi dengan pabrik Etspal yang sudah berproduksi di Filipina. Saya coba cek rasio yang mereka, unsur mineral yang mereka gunakan terkait ore yang mereka ambil di Filipina. Kalau kita lihat kenapa tidak terlalu mendominasi unsur magnesiumnya. Nah, dan itu kenapa teknologi itu tidak bisa berdiri di Indonesia. Karena kan kalau tadi yang Bapak sampaikan, satu, para penambang ayo dong membuat satu teknologi dan intinya yuk kita buat smelter. Kondisi yang paling parah Pak di Indonesia satu, para penambang ini boro-boro Pak untuk bangun, untuk eksplorasi detail aja mendapatkan data cadangan terukur aja kita masih terkendala beberapa tambang ya. Dan kedua kita tahu sendiri sudah rahasia umum bagaimana perbankan Indonesia saat ini yang notabene belum ada Pak yang mau membiayai pembangunan smelter. Nah ini kan masih investasi dari luar kebanyakan. Nah menurut Pak Archandra nih kira-kira solusinya seperti apa Pak? Karena kan kalau kita bilang tambang ini kan barang Tuhan Pak, nggak bisa kita apa-apain ya, apa adanya ya, nikelnya segitu, magnesium segitu, silika segitu, nggak bisa kita otak-atik. Sedangkan kalau smelter ini kan teknologi buatan tangan manusia Pak, yang mungkin bisa mengikuti kondisi pertambangan nikel di Indonesia. Nah, kalau kita tadi saya dengar juga Bapak menyampaikan tadi ada Pak siapa saya lupa yang bertanya terkait kenapa Elon Musk malah joinnya ke BHP. Sedangkan kita tahu sendiri secara dunia sudah umum bahwa Indonesia ini terbesar, terbanyak lah depositnya, walaupun mungkin belum terlalu detail kita menghitung data cadangan nikel di Indonesia. Nah, permasalahannya
kondisi yang ada, apakah untuk industri baterai ke depan benar-benar terakomodir nggak penambangan di Indonesia? Nah, sekarang sudah terbentuk lagi industri baterai Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa beberapa perusahaan BUMN, baik Antam, kemudian ada Pertamina, ada PLN yang di CONID, itu mungkin akan menuju ke industri baterainya. Tapi permasalahannya untuk penambangannya masih dikuasai oleh Antam, Pak. Nah, pertanyaan saya, Pak, mewakili teman-teman anggota penambang nih yang sudah lumayan pusing juga dengan kondisi COVID saat ini, kemudian dengan kondisi permintaan smelter pirometalurgi yang pokoknya kita kalau mau melakukan penjualan selalu ditanya dulu reject apa enggak gitu. Jadi bukan melihat kapan dimuat, kapan dibongkar, kapan dibayar, reject kagak ya. Karena itu tadi pirometalurgi saat ini masih menekankan bagaimana silika magnesium di bawah 2,5. Nah, sedangkan rata-rata tambang yang ada pertambangan nikel di Indonesia kebanyakan juga silika magnesiumnya itu di atas 2,5. Ya 2,5, 2,3 itu standar banget ya Pak ya. Nah, terus yang kedua, yang tadi pertanyaan saya untuk pabrik Expal, jika memang hanya mau mengedepankan unsur magnesiumnya, rasio magnesiumnya, terus bagaimana nanti Pak ke depannya tambang kami ini yang kebanyakan rata-rata juga ya kadar rendah ya. Nah, mungkin itu aja Pak singkat dari saya mewakili teman-teman yang sudah pada WA, tolong bantu ditanyakan ke Pak Archandra, mungkin ada solusi nggak Pak? Mungkin itu dari saya. Terima kasih sebelumnya Pak Archandra, salam sehat. Terima kasih Bu Media. Bu, kalau pirometalurgi, Ibu kan berhubungan pironya itu apakah ini blast furnace atau di RKEF ya, RKEF. Nah, dua-duanya ini ada pro and cons-nya. Kalau Ibu menggunakan RKEF misalnya ya, dengan rasio magnesium dan silikanya yang 2,5 tadi, apa impact-nya di smelter-smelter yang ada ya? Itu Ibu tahu persis kalau rasionya tidak terpenuhi, maka smelternya itu demam, Bu. Bahasa awamnya demam lah ya. Nah, demamnya kalau sering-sering demam akhirnya sakit parah dia. Nah, pemilik smelter nggak mau smelternya sakit parah gara-gara ore yang Ibu punya. Ini untuk pirometalurgi ya. Makanya dia sangat batasin sekali. Daripada nih smelter saya demam, ya gara-gara ore yang tidak cocok, ya. Nah, dia mengatakan ya dia reject. Itu jadi profesional. Nah, sekarang kalau ore Ibu tuh sudah tahu pasti berapa komposisinya, pertanyaannya begini, kenapa nggak Ibu bikin ya rame-rame kita sesuaikan teknologi yang pas dengan ore yang kita punya? Pertanyaan itu, mau nggak Ibu invest rame-rame melakukan teknologi development sesuai dengan ore yang kita punya? Kalau nggak terbuang nih. Itu tantangan satu. Yang kedua, tantangan kedua, sama dengan ini, dengan HPL. Makanya nomor satu saya tulis ini depend on ore chemical properties. Ya. Oh Pak, kenapa di Filipina berhasil, di sini nggak bisa? Ya karena nggak didesain untuk itu. Ya. Nah ini pentingnya kita mengerti bahwa ore kita itu chemical property-nya apa. Ya. Kalau kita sudah tahu persis dan jumlahnya banyak, nah kita carikan teknologinya. Mari kita sama-sama membuat teknologi development yang belum tentu mungkin teknologi dari sebuah negara cocok. Ya harus yang punya, misalnya yang punya tambang ya punya dana untuk invest di teknologi development. Key-nya adalah invest di teknologi development yang sesuai dengan ore yang kita punya. Jadi bukan smelter, ore menyesuaikan smelter, tapi smelternya yang menyesuaikan ore-nya. Nah dibalik Bu ya. Sekarang itu ya smelter dibikin dulu, ya nanti ore-nya bisa apa saja, nggak mungkin. Ya. Nah, bagaimana kalau ore-nya kita dahulukan, ini chemical property-nya ini, oke, kita bikinkan sebuah atau beberapa smelter yang cocok dengan properti ini. Nah, bolanya ada di asosiasi Ibu. Mau nggak spending untuk teknologi development? Itu Bu. Nah,
Ibu silakan hubungi di Facebook atau di Instagram kalau ada pertanyaan lanjutan, ya. Karena Oke, sudah Bapak. malam, mohon maaf ini masih ada yang tunjuk tangan. Saya janji tadi sampai 3. Karena sudah 3, sudah selesai. Kita akan ketemu lagi insya Allah dalam topik selanjutnya. Ya, saya nggak tahu sebulan lagi, 2 bulan lagi, setahun lagi, belum tahu. Tunggu aja di Facebook, di Instagram. Kapan kita akan melakukan dialog lagi. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ibu Ima ada tambahan? Sudah Pak, terima kasih banyak pertanyaan dari Instagram dan Facebook banyak sekali Pak, tapi sudah terjawab hampir semuanya melalui pertanyaan-pertanyaan yang langsung disampaikan. Terima Silahkan, kasih. Pak, mungkin ada closing statement sebelum kita tutup. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah bersama saya akhirnya 2 jam, bukan 1,5 jam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang yang kurang berkenan atau pendapatnya yang tidak sesuai atau mungkin yang perlu saya koreksi, silahkan disampaikan. Tapi kalau ada yang salah, mohon saya dimaafkan dengan segala kekurangan, baik itu cara penyampaian maupun materi yang disampaikan. Ya, terima kasih sekali lagi. Semoga kita bisa bertemu dalam acara yang sama, mungkin format yang sama, nanti kita akan evaluasi formatnya mana yang lebih baik. Dan malam ini saya sangat senang sekali dengan partisipasi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih pada semua yang terlibat di belakang layar sehingga terselenggaranya acara sharing session kita malam ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Archandra. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Chandra. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Kita jangan sebulan Pak, lebih sering lagi. Terima kasih Pak. Makasih Chan, salam sehat selalu buat semua. Ya, makasih Pak Dedi. Ya, ingat ya, teknologi development, jangan kumpul-kumpul lah, bikin usaha untuk bisa mendevelop teknologinya. Research and technology. Iya. Nickel Center of Excellence. Tuh Pak Yudi itu bilang tuh. Itu. Masa kita ada BRIN Pak, ada BRIN. Ada Nickel Institute di kita. Perlu bikin workshop lagi nih, ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Nah, udah ini kan banyak tadi ada Bu Maidi ya. Siapa lagi itu? Ya udah kumpul-kumpul aja lah. Nanti dicari formatnya yang mana untuk bisa mendevelop teknologi sendiri. Yes. Ya. Nah, intinya jangan takut lah, jangan takut kalau gagal. Kalau takut gagal nggak akan ada itu teknologi. Ya. Baik, Pak. Iya, padahal di Undang-Undang Perindustrian sudah di cover itu, Pak. Negara menjamin risiko kegagalan dari teknologi industri dalam negeri. Itu ada di pasal tersendiri itu, Pak. Nah, ayo. Tapi keberanian kita ini. Iya. Tapi itu yang dijamin adalah kalau yang berinvestasi swasta gitu. Iya, Pak. Tapi kemarin Pak Dahlan kan kena juga itu gara-gara mobil listrik itu. Iya, harusnya pakai pasal itu. Begini Pak Archandra, terima kasih. Pak Archandra sudah belajar di Amerika untuk berani. Saya belajar di Jerman dengan Pak Zulfiadi mencoba untuk sentralisasi, karena listrik disentralisasi dan batu bara kontrak 1 abad gitu loh. Iya, supaya apa? Kita sempat maju Pak. Energi kita kalau pakai energi yang lain belum kuat industrinya Pak. Dikasih harga 4 sen aja pada nangis Pak. Tapi mungkin perlu terobosan untuk membiasakan penelitian. Iya. Saya membuat penelitian kecil-kecilan untuk orang tambang mengenai